Perkenalkan, nama lengkap saya Francisco Titus Leukola Sartukon, mahasiswa Sosiologi semester 6 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang situasi kenegaraan pasca keluarnya staf presiden dan staf presiden, dan juga akan dihubungkan dengan bagaimana politik kenegaraan, corona, dan juga tentang korupsi jika pasca keluarnya BPN. Dari analisis saya itu, sebelum masuk sampai ke situ, saya ingin menjelaskan dari situasi internasional hari ini. Situasi internasional hari ini ketika mau menghubungkan dengan situasi nasional itu melihat bahwa Alfa adalah pemilik dari aplikasi Ruang Guru, aplikasi pendidikan hari ini. Saya mau menghubungkan kenapa sampai pendidikan itu dijadikan sebagai sebuah aplikasi, aksesnya melalui aplikasi, dan juga banyak sekali masyarakat atau pengusaha besar melakukan penanaman saham di dalam situ. Dari analisisnya saya dari situasi internasional ini, ketika bergabungnya Indonesia dalam lembaga internasional antara yakni IMF dan WTO, itu ketika pada tahun 1994 itu terjadi sebuah kesepakatan atau sebuah pertemuan yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan. Ada 11 sektor jasa itu kemudian dimasukkan ke dalam organisasi WTO tersebut, organisasi jasa atau organisasi perdagangan. Dari situ kemudian pendidikan ini dimasukkan ke dalam WTO tersebut. Jadi sehingga pendidikan watak pendidikan ini itu kemudian itu melahirkan privatisasi, komersialisasi, juga liberalisasi pendidikan. Dari hasil kesepakatan tersebut itu menyetujui bahwa pendidikan itu dijadikan sebuah barang dagang atau sebagai tempat untuk bisa melakukan penanaman modal, atau para pengusaha bisa mencari keuntungan lewat bisnis. Dari hasil kesepakatan tersebut itu kemudian meratifikasi GATS tersebut, itu kemudian melahirkan GATS dan MFN, itu yang pada hakikatnya sama saja, yaitu menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis untuk mencari keuntungan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari hasil dari UNESCO dan juga internasional edukasi, kalau tidak salah, itu dia menjelaskan bahwa dari data yang itu mengatakan bahwa sektor pendidikan itu dari setiap tahunnya itu paling besar mendapatkan keuntungan. Dari situlah kemudian sektor pendidikan itu dimasukkan dalam WTO, dan kemudian dari situ itu kemudian dilahirkan berbagai macam kebijakan, sehingga siapa saja boleh bebas untuk menanamkan sahamnya dalam dunia pendidikan. Yang sejatinya bahwa pendidikan itu tidak boleh dijadikan sebagai barang dagang atau sebagai untuk mencari keuntungan, karena sejatinya ketika pendidikan sudah dimasukkan ke dalam jadikan sebuah barang dagang, berarti hakikat dari pendidikan yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah jauh dari prinsipnya, bahwa tujuan dari mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak lagi, karena orientasinya sudah berbeda, yaitu hanya untuk mencari keuntungan saja. Dan kemudian aplikasi dari WTO tersebut yang memasukkan pendidikan ke dalam sektor dagang tuh sektor jasa, itu merupakan perwakilan dari imperialis Amerika Serikat sendiri. Dan juga ruang guru tersendiri, ketika mau dihubungkan ruang guru tersendiri itu juga mendapat bantuan atau dana dari Amerika Serikat sendiri. Jadi dari sini itu kita bisa melihat bahwa setiap kebijakan atau setiap produk-produk yang dikeluarkan atau apapun yang mendukung Indonesia, kemajuan Indonesia, itu tidak akan terlepas dari intervensi dari negara-negara luar, karena pada hakikatnya bahwa negara-negara asing imperialis Amerika Serikat itu hanya mau mencari keuntungan. Dan juga ada orientasi dari imperialisme dalam hukum perkembangan masyarakat, yaitu mencari buruh-buruh murah tersebut yang kemudian bekerja di industri-industri tersebut.
dilihat dari industri yang ada di Indonesia itu hampir seluruhnya adalah milik perusahaan-perusahaan besar yang dikuasai oleh investor-investor asing, dan rata-rata semuanya itu di bawah intervensinya Amerika Serikat. Mencari buruh murah tersebut yaitu bisa melalui lewat sektor pendidikan. Karena apa? Ketika biaya pendidikan dinaikkan, berarti akses untuk masyarakat muda itu terhadap dunia pendidikan akan semakin sempit, karena biaya pendidikan yang semakin hari semakin dikomersilkan, semakin mahal. Jadi ketika pendidikan tidak bisa diakses, maka ada berdampak pada pemuda hari ini kemudian menjadi buruh murah. Kemudian beralih lagi ketika kita mau hubungkan antara ruang guru dan juga corona hari ini, ruang guru dan juga staf presiden hari ini. Staf presiden dari hari ini pun ketika dilihat dari latar belakang pendidikannya, bahwa dia merupakan mahasiswa dari Amerika Serikat juga. Jelas bahwa akan ada pengaruh dari Amerika Serikat sendiri. Dilihat dari intervensi Amerika Serikat dalam membiayai aplikasi ruang guru tersebut. Terkait dengan kemunduran situasi politik kenegaraan hari ini, yang mana masih dapat diintervensi dari Amerika Serikat atau imperialis Amerika Serikat hari ini, jelas bahwa sampai hari ini itu tidak ada industri dasar ataupun penemuan ataupun perkembangan yang benar-benar lahir dari anak bangsa sendiri atau ciptaan anak bangsa sendiri. Bahkan apapun yang ada di Indonesia, bahkan industri pun itu tidak pernah miliknya orang Indonesia atau imperialis orang Indonesia, bahkan dan tidak akan pernah dibiarkan bahwa Indonesia itu akan berdiri sendiri. Ketika berdiri sendiri, bahwa maka berdampak pada sokongan terhadap industri besar Amerika Serikat akan berkurang, dalam hal ini bahan mentah. Dan ketika kita menghubungkan dengan situasi corona dan juga ruang guru dan juga staf presiden, itu kemunduran staf presiden itu bukan menjadi itu di sisi lain tidak jelas untuk alasannya dia keluar, karena sangat tidak masuk akal, karena hanya karena ruang guru dijadikan sebagai tempat pelatihan dari program dari pemerintahan Jokowi tersebut, yaitu kartu prakerja. Ketika kita menghubungkan bahwa kebijakan hari ini itu hanya untuk mencari keuntungan. Nah, ketika saya jelaskan tadi, ketika sektor pendidikan dijadikan sebagai sektor untuk mencari keuntungan, bisa dilihat dari kerjasamanya antara ruang guru dan juga kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kartu prakerja ini itu tidak sama sekali di situasi corona saat ini, itu sangat tidak mendukung atau tidak bermanfaat sama sekali, karena masyarakat hari ini hanya mau membutuhkan uang, bukan pelatihan. Dari yang kita lihat bahwa ruang guru hari ini memberikan pelatihan, itu justru kembali lagi itu menguntungkan ruang guru kembali, karena biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengakses pelatihan tersebut lewat ruang guru. Dari sini kita bisa melihat bahwa permainan mereka mencari keuntungan lewat sektor pendidikan. Jadi ketika staf presiden khusus ini keluar, justru tidak bermasalah juga dalam tatanan negara, karena dilihat dari karena mau keluar atau tidaknya staf presiden ini itu tetap di sisi lain itu ketika banyak masyarakat yang mempertimbangkan dengan besaran gajinya, tapi ketika dia keluar gajinya akan tetap menjadi gajinya bahkan lebih besar, karena pemerintah itu menjadikan ruang guru sebagai. Dan di sisi lain itu ketika kita melihat baik-baik, itu ada kesepakatan gelap di balik politik dari negara yang dimainkan hari ini, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi ini namanya kemunduran dari staf Presiden Jokowi tersebut juga, itu ketika kita melihat baik bahwa situasi politiknya itu di sisi lain ini dengan alasan bahwa tidak mau mengganggu
konsentrasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, ketika kita mau menganalisis soal argumen tersebut, bahwa secara tidak langsung bahwa tenaga intelektual hari ini itu tidak berfungsi dengan baik atau tidak memberikan kontribusi. Karena ketika situasi pandemi hari ini itu justru pemuda-pemuda yang berpikiran maju itu justru harus berkontribusi dalam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan setiap problem pokok dalam masyarakat sendiri. Ketika staf presiden ini dikeluarkan, itu juga sisi lainnya lagi itu kita melihat bahwa bobroknya sistem kepemerintahan hari ini yang dimainkan oleh pemerintah hari ini. Karena justru dari kartu program prakerja ini yang dijadikan sebagai yang bekerjasama dengan ruang guru milik dari staf presiden yang sudah keluar, itu hanya memberikan pelatihan dan justru kartu prakerja itu bukan menjadi solusi terhadap PHK atau buru-buru yang terkena PHK di tengah pandemi COVID-19. Jadi ketika mitra kerjanya bersama dengan ruang guru tersebut, maka dengan sendirinya itu pemerintah itu melepas tanggung jawab dari buru-buru yang terkena PHK. Karena buru-buru yang terkena PHK itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah hari ini. Ketika dengan dilihat dari situasi hari ini, di mana pandemi COVID-19 yang jadi permasalahan, bahkan banyak pegawai buruh, pekerja informal maupun non formal itu sudah di PHK. Dan kemudian ketika kita melihat di situasi hari ini, bukan lagi pemerintah hadir sebagai orang yang memberikan solusi, tetapi justru menawarkan berbagai program kerjanya dengan menawarkan kartu prakerja yang merupakan mitra dari ruang guru. Dari yang kita lihat bahwa dia menawarkan program kerja dan juga menaikkan besaran dari anggaran dari kartu prakerja tersebut sebesar 100%, dari awalnya 10 triliun sampai menjadi 20 triliun, naik hingga menjadi 20 triliun. Dari hanya untuk melakukan pelatihan dengan sasarannya kepada 5,6 juta kalau tidak salah untuk masyarakat. Dari yang kita lihat tersebut bahwa di situasi hari ini itu masyarakat tidak membutuhkan kartu prakerja, atau buruh yang ter-PHK itu tidak membutuhkan kartu prakerja, karena yang mereka butuhkan adalah bagaimana dapur mereka tetap ngepul atau perut mereka itu tetap diisi sehingga tidak terjadi kelaparan atau bahkan kelaparan yang menimbulkan kematian. Karena lucu sekali ketika kita menghindar dari virus yang mematikan, tetapi kita justru mati karena kelaparan. Dari yang kita lihat hari ini, dengan program yang tidak sesuai dengan situasi hari ini, itu kita bisa melihat bahwa gagapnya pemerintah dalam menanggapi situasi hari ini, sehingga tidak heran bahwa staf khusus presiden itu keluar dari jabatannya sebagai staf khusus presiden, karena memang kurang mampunya dalam mengelola berbagai persoalan dalam pemerintahan hari ini. Dari yang analisis juga ada berbagai macam, bisa saja terjadi korupsi atau juga bisa saja tidak terjadi korupsi. Dari analisis yang saya itu korupsi yang terjadi ya ketika ada perjanjian seperti kerjasama atau mitra kerja dari mitra kerja. Karena ketika mitra kerja ini terjadi, maka di satu sisi akan ada yang diuntungkan. Ketika diuntungkan tersebut, maka kita melihat baik akan ada pemotongan atau komisi-komisi atau berbagai mengambil nilai-nilai lebih dari kerjasama tersebut. Dari sini kita bisa lihat bahwa bagaimana pemerintah terus mencari keuntungan di tengah pandemi COVID-19 hari ini.
Sekian analisis dari saya. Terima kasih.